Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifat Fatima Azra dari Prodi Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Mataul Anwar. Melalui video ini, saya akan presentasikan sebuah materi yang berjudul Hukum Ketatanegaraan. Sebelum saya akan menyampaikan poin-poin yang akan saya presentasikan. Poin pertama, pengertian hukum ketatanegaraan. Yang kedua, objek ketatanegaraan. Yang ketiga, teori negara. Yang keempat, sifat-sifat negara. Yang kelima, unsur-unsur negara, dan yang keenam, lembaga-lembaga negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum ketatanegaraan. Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Profesor Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menyebutkan bahwa negara dalam berbagai arti. Perkataan negara kita dapati juga dalam arti persekutuan rakyat, yaitu untuk menyatakan sesuatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah di bawah kekuasaan yang tertinggi menurut kaidah-kaidah hukum yang sama. Poin B, objek ketatanegaraan. Peristilahan istilah lain untuk HTN dalam perpustakaan Indonesia. Hukum negara kedua-duanya adalah terjemahan dari istilah bahasa-bahasa Belanda, Staatsrecht dalam bahasa Belanda, konstitusional dalam bahasa Inggris, hukum negara atau HTN dalam bahasa Indonesia. Para sarjana Belanda membedakan HTN dalam dua pengertian. Pertama, Staatsrecht in ruimer zin, HTN dalam arti luas. Yang kedua, Staatsrecht in engeren zin, HTN dalam arti sempit. Dalam arti luas meliputi hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara. Yang C, teori negara. Teori hukum alam adalah teori awal tentang terbentuk suatu negara. Teori ini menurut sejarah ada pada zaman Plato dan Aristoteles. Menurut teori ini, terjadinya negara ada hal yang natural atau alami. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan hukum alam. Begitupun dengan negara. D, sifat-sifat negara. 3 di antaranya merupakan unsur konstitutif yang mutlak harus ada pada suatu negara, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Kemudian sisanya merupakan unsur deklaratif atau tambahan, yaitu pengakuan dari negara lain. Selanjutnya, pengakuan dari negara lain ini dibagi menjadi 2 pengakuan secara de facto atau fakta dan juga pengakuan secara hukum de jure. Oke, itu hanya flashback sebentar saja. Mari langsung saja kita membahas tentang sifat yang melekat pada suatu negara. 3 sifat-sifat negara dan contohnya. Suatu negara supaya dapat menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayahnya, kehormatan serta kelangsungan kehidupannya, negara memiliki berupa sifat khusus di antara adalah sebagai berikut. 1.
sifat negara memaksa dan contohnya. Memaksa memiliki arti bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk mewajibkan warga negaranya supaya patuh dan taat pada peraturan yang ada dengan menggunakan alat paksa berupa polisi, jaksa, dan juga sanksi yang tegas bagi melanggar aturan. Warga negara melanggar atau membungkam dan tidak patuh pada aturan akan dikenakan sanksi yang tegas. Contoh sifat negara yang memaksa. Negara melalui peraturannya dapat memaksa warga negaranya untuk tidak melakukan suatu atau larangan seperti dilarang membunuh, pakai narkoba, dan lain-lain. Negara memaksa agar warganya wajib untuk membayar pajak. Bela negara mematuhi peraturan. Negara dapat menggunakan polisi lalu lintas agar masyarakat patuh terhadap peraturan lalu lintas. Jika tidak patuh, maka dapat diberi hukuman, ditilang, himbauan, dan lain-lain. Negara dapat mengatur dalam berbagai bidang kehidupan seperti perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan, industri, peristiwa, komunikasi, pariwisata, dan lain-lain. Seringkali kita melihat adanya relokasi ataupun penggusuran rumah untuk kepentingan bersama. Itu juga menjadi salah satu bukti bahwa negara dengan kekuasaannya dapat memaksa warganya, walaupun tetap diharuskan untuk berunding dan mencari kesepakatan bersama. 2. Sifat monopoli. Sifat monopoli mempunyai arti bahwa sesuatu negara yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang mutlak untuk mengatur arah perjuangan ataupun juga menentukan tujuan yang akan dicapai oleh nasion yang bersangkutan. Setiap hal yang berkaitan dengan masyarakat banyak bisa dimonopoli oleh negara. Contoh sifat negara yang memonopoli dapat kita lihat dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi. Negara dapat merekayasa harga agar tercipta stabilitas harga bahan pokok. Bidang energi melalui BUMN juga dapat memonopoli produk-produk vital seperti minyak, BBM, listrik, dan lain-lain. Bidang kesehatan, negara dapat mengatur sekaligus mengawasi peredaran obat dan makanan melalui BPOM dan Kementerian Kesehatan dan lain-lain. 3. Sifat negara menyeluruh atau mencakup semua dan contohnya. Menyeluruh atau mencakup semua ini berarti setiap negara memiliki untuk memberlakukan semua peraturan yang telah dibuat oleh negara tersebut dan diperuntukkan untuk semua rakyat tanpa terkecuali atau tanpa adanya diskriminasi. Menyeluruh atau mencakup semua disebut juga dengan sifat totalitas. Sebagai contoh adalah semua warga negara tanpa terkecuali harus membayar pajak. Semua warga negara wajib untuk melakukan upaya bela negara. Semua harus tunduk pada peraturan
yang berlaku, dan sebagainya. Kesimpulannya, setidaknya suatu nation atau negara memiliki 3 sifat khusus yang telah saya jelaskan secara singkat. Unsur-unsur negara. Secara umum ada 4 unsur pembentukan negara, yakni rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Hal ini menjadi unsur tiap negara yang terbentuk, termasuk juga unsur-unsur negara Indonesia. 1. Rakyat. Unsur negara yang pertama adalah rakyat. Pengertian dari rakyat adalah semua orang yang ada di wilayah suatu negara dan taat pada peraturan pada negara tersebut. Rakyatlah yang mendirikan negara dan kemudian tinggal di dalamnya. Tanpa ada rakyat, maka tidak ada negara. Secara umum, ada 2 jenis rakyat dalam suatu negara, yakni penduduk, yakni semua orang yang tinggal dan menetap di suatu negara, bisa dibedakan menjadi warga negara dan bukan warga negara. Bukan penduduk, yakni orang asing yang tinggal sementara di suatu negara, misalnya turis yang sedang berlibur. 2. Wilayah. Sebuah negara tentu juga harus memiliki wilayah atau daerah kekuasaan. Wilayah negara merupakan tempat tinggal rakyat dan penyelenggaraan pemerintah. Sebuah negara tidak mungkin berdiri jika tidak memiliki wilayah. Wilayah suatu negara meliputi daratan, lautan, dan udara. Terdapat batas negara antar satu negara lain di antaranya bisa meliputi batas alamiah, misalnya seperti gunung atau sungai. Batas buatan, misalnya seperti pos penjagaan atau gerbang. Batas secara geografis, yakni batas berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Batas perjanjian, yakni batas yang dibuat dari konvensi atau kesepakatan. 3. Pemerintah yang berdaulat. Unsur-unsur berdirinya negara berikutnya adalah adanya pemerintah yang sah dan berdaulat. Yang dimaksud yaitu sebuah pemerintah ke dalam intern dan keluar ekstern. Kedaulatan ke dalam intern yakni kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campuran tangan negara lain. Kedaulatan keluar ekstern yakni kekuasaan untuk bekerja sama ataupun berhubungan dengan negara lain. 4. Pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur negara terakhir adalah adanya pengakuan dari negara lain. Hal ini diperlukan dalam tata hubungan internasional. Namun, hal ini termasuk unsur deklaratif, artinya tanpa pengakuan asalkan sudah terpenuhi 3 unsur lain, rakyat, wilayah, pemerintah, maka sudah sah menjadi suatu negara. Secara umum, pengakuan dari negara lain meliputi pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto yakni
pengakuan berdasarkan kenyataan bagi negara baru yang telah memiliki unsur konstitusi. Pengakuan de jure, yakni pengakuan terhadap suatu negara baru yang sesuai dengan hukum internasional. Nah, demikian referensi 4 unsur-unsur negara dan penjelasannya lengkap. Ada 2 jenis unsur-unsur terbentuknya negara, yakni unsur mutlak atau konstitutif, meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat, serta unsur pendukung atau deklaratif, yakni pengakuan dari negara lain. F. Lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara adalah lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Lembaga-lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam 4 tingkatan kelembagaan, yakni 1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Yang kedua, lembaga yang dibentuk berdasarkan UU seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, PPATK, Ombudsman, dan sebagainya. 3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. 4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.